Oke, selamat siang. Hari ini saya akan memvideokan salah satu alat yang best seller di tempat kita, yaitu adalah AED, Automatic External Defibrillator. Bentuknya seperti ini, mereknya Meditech, dan dia sudah lengkap dengan segala aksesorisnya. Ada bagnya, ada unitnya, ada kitnya. Jadi nggak semua AED dapat kitnya. Itu yang paling penting. Terus di sini ada pad, ya. Padnya juga bisa adult sampai child, ya. Bisa adult dan child. Itu penting sekali. Terus di sini ada kartu garansi, manual book, ada lapnya juga dan lengkap. Oke. Sekarang kita coba kitnya isinya apa ya? Kita kalau cek di sini ya, kitnya itu macam-macam. Nah, kitnya itu ada blaster, ada pin set, ya, pin set, ada gunting, ada apa ini seperti peluit sepertinya, ya, seperti peluit. Ini buat tanda bahaya, ya, emergency kit. Terus di dalamnya ada, saya rasa ini seperti emergency blanket, ya. Jadi kalau misalnya kedinginan, ya, tempatnya dingin, dan lengkap. Di sini lengkap tuh, ada kapas, ada alkohol swab, ada steril, ada cukuran. Kalau misalnya pasiennya berbulu lebat dadanya, itu dicukur dulu. Itu semua ada satu set di sini. Ini nggak semua AED mendapatkan ini, ya. Dan AED Meditech itu ditambahin bonusnya aksesorisnya. Jadi sangat-sangat keren. Dan baterai ada di dalam unit. Kita akan cek out lebih dalam lagi. Baik, setelah tadi kita bongkar di bagian ini dan saya sudah buka, ini AED-nya seperti ini bentuknya. Tidak ada layar, sangat simple. Jadi hanya ada pilihan satu, ini konektor pad, pilihan 1, 2, dan and then shock. Di sini ada berbagai macam cara penggunaannya, apakah oke. Dicek, habis itu panggil ambulan terlebih dahulu. Terus step ketiganya dia dicek CPR 5 sampai 6 cm dan 30 kali. Terus dicoba lakukan dengan pernafasan buatan 2 kali. Habis itu dipasangkan AED-nya, and then kita ikutin langkah-langkah yang ada di dalam AED, ya. Kurang lebih seperti itu penggunaannya. Jadi orang awam pun bisa menggunakan ini. Terus di sini ada petunjuknya juga, ya. Kalau dewasa itu dipasang di sini RA dan LL, ya. Nanti ada pilihannya. Dan kalau anak kecil itu di bawah 25 kilo kalau nggak salah, ya. 25 kilo, ya, sekitar 25 kilo, di atas 25 kilo itu LL-nya di depan dan RA-nya di bagian belakang, seperti itu. Jadi penggunaan sangat jelas. Terus energi yang disalurkan kalau dewasa itu di 150, 150 dan 200. Jadi dia ada 3 cycle, ya. Kalau misalnya dikejutkan 150 masih belum membaik, dia akan dikejutkan lagi 150. Kalau masih belum baik lagi, dia dikasih kejutan yang 200, seperti itu. Kalau yang anak-anak 50, 50 dan 75, seperti itu. Jadi kita hanya memilih saja untuk pet dewasa atau pet anak, seperti itu. Dan juga AED ini sudah dilengkapi dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, seperti itu. Jadi sudah sangat bagus sekali. Di bagian belakang, di sini ada cara penggunaannya. Ya, ini cara penggunaannya. Di sini ada tombol on off, joule, ikuti petunjuk, dan shock juga diminta, segala macam. Ini dalam bahasa Indonesia. Dan di sini ada kotak baterai. Kotak baterai yang sangat simple, yang bisa dibuka dengan tangan, tidak perlu menggunakan obeng sekalipun. Jadi memang sudah didesain supaya bisa untuk digunakan. Seperti itu. Sekarang saya akan coba buka kotak baterainya. Jadi biar tahu supaya baterainya itu seperti apa. Ya, kurang lebih baterainya seperti ini, ya. Baterainya itu disposable, jadi nggak bisa di charge. 2,8 ampere dan 12 volt seperti ini. Dan dia posisi tidak terpasang. Jadi kalau mau dicoba kita harus pasangkan terlebih dahulu. Oke, memasangkannya tinggal plug and play aja karena dia nggak bisa ketukar. Seperti itu. Oke, saya akan pasang dan sebentar lagi kita akan demokan. Oke, di video selanjutnya kita akan mendemokan sedikit bagaimana cara penggunaan daripada defibrillator AED Meditech Defi 5S, ya. Defi 5S. Oke. Setelah baterai kita pasangkan, kita tinggal nyalakan on off. System OK.
Oke, kita bisa lihat di Pasang sini. bantalan ke dada terbuka pasien. Oke, ini pasang bantalan karena belum terpasang, dan ini pastikan harus green light. Green light, lampu hijau pekat. Pasang Oke. konektor bantalan. Nah, dia udah menggunakan bahasa Indonesia. And then kalau kita mau ganti ke mode anak-anak, Mode kita tinggal anak-anak. pencet seperti ini. Kalau mode dewasa kita tinggal ganti Mode lagi. pasang bantalan ke dada terbuka pasien. Kita coba pasangkan bantalannya, konektornya juga tidak bisa kebalik ya. Satu set. Oke. Pasang konektor bantalan. Nah, dia pasti akan bilang seperti itu, dan kita nggak buka saat ini karena memang tidak ada pasiennya. Jadi nanti tinggal disobek dan dibuka. Seperti itu aja. Nanti tinggal kita ikutin. Pasang bantalan ke dada terbuka pasien. Kita tinggal ikutin langkah-langkah yang ada di sini. Shock, CPR, atau apapun nanti dilakukan seperti ini dalam bahasa Indonesia. Pasang konektor bantalan. Nah, seperti itu, oke. Dan ada beberapa langkah-langkah lagi yang akan saya tampilkan nanti di buku manual book. Ditunggu video selanjutnya. Oke, baik. Ini di videonya yang beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah which pad to use ya. Pad mana yang dipakai? Adult itu seperti ini. Itu for adult and children 8 years or older. Jadi 8 tahun lebih tua. Itu sudah dikatakan adult atau beratnya di atas 25 kilo. Ya, ini seperti ini. Kalau anak-anak yang di bawah 25 kilo atau di bawah 8 tahun dia menggunakan seperti ini ya. Nanti RA-nya ada di bagian sini. LL-nya di bagian depan dan RA-nya di bagian belakang. Sedangkan kalau yang pria dewasa, RA-nya di bagian atas dan LL-nya di sini menghadap ke atas seperti itu. Ya, itu beberapa. Oke, terus sisanya battery. Beberapa hal yang cukup penting yang harus saya notice yaitu adalah cara kerjanya. Ketika ada orang unresponsive, pertama kita harus call for help. Kita harus minta bantuan, and then kita harus buka open airway, not breathing normally. Kita harus cek airway dari pernafasannya apakah dia sudah breathing normal atau enggak bisa nafas. Setelah itu kita panggil AED, call for emergency number, dan pasangkan. Sebelum AED ini di attach atau dipasangkan, sebaiknya kita lakukan CPR 30/2. Wah, saya kurang paham nih 30/2 nih. Tapi mungkin kita bisa search di internet ya. Bagaimana saya melakukan CPR 30/2 karena biasanya paramedik yang tahu. Setelah AED masuk, dipasangkan, dia akan memberikan rintem. Dia akan mengecek. Nah, dia akan ada beberapa 2 langkah ya. Langkah yang pertama shock advice, berarti dia harus di shock, atau no shock advice. Kalau no shock advice tidak perlu di shock, dia akan kembali melakukan CPR untuk 2 menit 30/2 seperti ini. Setelah itu continue until victim starts to wake up, berarti lanjutkan sampai pasiennya bangun. Pastikan dia sudah bisa bergerak, membuka mata, dan bernafas secara normal. Seperti itu ya. Ini ada beberapa flowchartnya. Tapi apabila shock advice, maka dia akan melakukan shock. Nah, setelah dilakukan shock, terus dilanjutkan dengan CPR selama 2 menit. Seperti itu. Kalau setelah itu selesai, dia akan kembali AED ini akan kembali melakukan proses pengecekan. Apakah tetap perlu di shock lagi atau dilakukan no shock advice. Kalau no shock bisa kembali lagi ke sini dan harus ujungnya berakhir sadar seperti itu. Beberapa lagi yang penting seperti ini. Ini penting sekali. Adult mode dia ada first level di 150 joule, second level 150 joule ya. Jadi dia bisa 3 cycle seperti yang saya bilang di video sebelumnya. Ini ada yang tipe pro only, ini memang tidak ada, dan children sama juga, first level 50, second 50, dan third 75 joule. Sorry. Oke. Selanjutnya yang pro type only dia 30, 30 dan 50. Ini tidak termasuk di dalam spesifikasi dari si alat karena yang kita punya adalah adult dan children yang step 1 dan step 3. Itu cycle-nya kurang lebih seperti itu. Beberapa lagi yang ada di manual book yang notice ya, ini dia pertama. Ini adalah routine maintenance. Maintenance rutin, monthly atau after each use ya. Setiap bulan atau setelah penggunaan. Pertama, cek data active status indicator. Ini active status indicator yang ada di green light yang seperti tadi saya bilang ada di sini. Dia harus di AC active status indicator solid green when turn on the device. Harus solid green. If the AC is not solid green when turn on the device, the unit require service. Jadi ketika tidak ada solid green di status ini berarti
unitnya perlu diservis. Either baterainya sudah nggak bagus atau unitnya bermasalah, seperti itu. Ini very important. Terus yang kedua, check the condition of the unit accessory. Oke, dicek semua aksesorisnya, kondisinya, semuanya masih tidak dalam jangka waktu kadaluarsa. Oke, setelah itu dinyalakan dan cek the voice, apakah suaranya bagus atau tidak setelah penggunaan. Replace the pad. Pad yang dipakai ini disposable ya, jadi sekali pakai saja. Dan yang terakhir, cek the pad and the battery, itu monthly, jadi setiap bulan dicek. Jadi ini rutin maintenance, bagaimana maintenance alat daripada si AED tersebut. Oke, next, ini cleaning, disinfecting, bisa dibaca sendiri, penggunaannya sangat simple. Selanjutnya ada beberapa hal yang penting juga. Ini tunggu sebentar. Oke, ini waveform yang digunakan adalah bifasic ya, bifasic. Terus charge time-nya, waktu dia mengecharge-nya itu 8 second untuk 150 joule dan 12 second untuk 200 joule ya, seperti itu. Jadi hitungannya sangat cepat sekali. Oke, and then yang penting lagi adalah baterai. Baterai ini ya, baterai ini non rechargeable, 12 volt 2,8 Ah. Bisa dibeli di toko kami ketika sudah habis atau sudah kadaluarsa ya. Kapasitasnya adalah 100 discharge at 200 joule. Jadi 100 kali penggunaan ketika ditembakkan 200 joule dan 120 kali tembakan sebesar 150 joule under the operation environment. Jadi ketika penggunaan ya, ini dia kapasitas baterainya, ini very important. Shell life ini juga penting. Kalau sudah dicolok, di baterainya sudah terpasang, itu 4 tahun penggunaan. Walau nggak dipakai, itu harus diganti. Pasti sudah nggak sehat nanti setelah itu. Dan 8 tahun apabila 4 tahun penggunaan dan 4 tahun standby. Seperti itu. Jadi ini kapasitas baterai yang cukup penting sekali dan perlu kita notice. Ya, sisanya bisa dibaca sendiri. Itu saja yang cukup penting. Sekian, ini dari defibrillator AED Meditech Defi 5S.